A few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah ilmu biomedik dasar yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Anatomi Sistem Pernapasan Manusia. Ada istilah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Oh my god. Wow. Perkenalkan, nama saya Ayu Nasution. Saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya yaitu Pipit Fitria, Rani Purba, Rizkina Putri, dan Dinda Puspita. Ada King Kong makan Indomie. Daripada bengong, yuk simak presentasi kami. Anatomi sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau respirasi adalah suatu peristiwa menghirup udara dari luar yang banyak mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dari sisa oksidasi keluar tubuh. Adapun oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan proses respirasi atau bernapas yaitu sebanyak 21% oksigen yang ada di atmosfer bumi. Dan yang terlibat dalam proses inspirasi dan ekspirasi, maka mekanisme pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa sih pernapasan dada dan pernapasan perut itu? Yuk simak penjelasannya. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antara tulang rusuk atau musculus intercostalis. Mekanisme pernapasannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu dimulai dari udara dari luar masuk ke dalam tubuh, otot tulang rusuk luar berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan tekanan udara pada rongga dada mengecil. Kemudian terjadi proses ekspirasi, dimulai dari otot tulang rusuk luar berelaksasi, kemudian tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, dan tekanan udara pada rongga dada membesar, kemudian udara dari dalam tubuh keluar. Pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Terdiri dari atas dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi yang dimulai dari otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, dan rongga dada membesar, tekanan udara mengecil. Kemudian udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian terjadi fase ekspirasi. Fase ekspirasi dimulai dari otot diafragma berelaksasi, diafragma kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, dan tekanan udara membesar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan. Dalam keadaan normal, manusia dapat bernapas hingga 16 kali 24 per menit. Sedangkan frekuensi pernapasan itu sendiri dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Kemudian, adapun bagian-bagian dari organ pernapasan manusia yaitu dimulai dari kabum nasalis, faring, laring, trakea, bronki, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama ada kabum nasalis atau rongga hidung. Udara pernapasan masuk melalui hidung menuju kabum nasalis atau rongga hidung yang dilengkapi oleh silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu dan meletakkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu, melembabkan dan menghangatkan udara pernapasan, serta menyelidiki adanya bau di udara.
Hidung juga dibatasi oleh tulang-tulang rawan yang mampu bergerak secara elastis dan mekanisme berhubungan dengan perlindungan alami tubuh, serta memudahkan jalan udara keluar. Rongga hidung juga berhubungan dengan tulang dahi, kelenjar air mata, telinga bagian tengah, rongga mulut. Itulah sebabnya mengapa kita bisa bernapas melalui mulut. Yang kedua ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan yang menghubungkan dua saluran, yaitu saluran pencernaan atau orofaring dan saluran pernapasan atau nasofaring. Kemudian fungsi dari faring berfungsi untuk membawa makanan menuju kerongkongan. Namun pada sistem pernapasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara. Kemudian faring juga berfungsi sebagai alat pernapasan melalui mulut. Yang ketiga ada laring. Laring atau kotak suara merupakan organ yang terdapat pada leher yang berfungsi untuk melindungi trakea dan terlibat dalam proses produksi suara. Laring adalah saluran organ pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Laring disebut juga dengan kotak suara karena pada laring terdapat sepasang pita suara yang bergerak secara elastis untuk menghasilkan suara ketika otot-ototnya berkontraksi. Laring juga dilindungi oleh 9 tulang rawan, salah satunya adalah tulang tiroid yang terdapat pada laki-laki dewasa atau biasa kita sebut juga dengan jakun. Kemudian di belakang lidah dan di atas laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur makanan dan udara pernapasan masuk menuju salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, maka laring akan bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutup saluran tenggorokan, dan kemudian makanan masuk menuju esofagus atau saluran pencernaan. Namun pada kondisi normal, epiglotis akan membuka, kemudian udara pernapasan akan masuk menuju laring. Itulah sebabnya mengapa ketika kita makan tidak dianjurkan untuk berbicara, karena ketika kita makan lalu berbicara, maka epiglotis akan membuka yang menyebabkan makanan akan masuk menuju saluran pernapasan. Itulah yang menyebabkan kita nantinya akan tersedak. Yang keempat ada trakea. Trakea adalah saluran pernapasan yang mirip seperti pipa yang memiliki diameter 20-25 mm dengan panjang 10-16 cm yang terdiri dari 20 cincin-cincin tulang rawan yang dapat memperkokoh bentuk dari trakea. Selain itu, pada trakea terdapat jaringan epitelium yang melapisi trakea hingga ke bronki. Epitelium ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Cairan mukus merupakan cairan yang berfungsi untuk menangkap debu dan partikel lain yang lolos dari saluran pernapasan. Trakea sendiri memanjang dari tulang leher sampai ke tulang dada. Kemudian pada tulang dada, trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronki. Kemudian percabangannya disebut dengan bifocardio atau carina. Yang kelima ada bronki. Bronki adalah saluran pernapasan yang merupakan percabangan dari trakea yang kemudian bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Bronki sendiri terdiri dari atas dua bagian, yaitu bronki kanan dan bronki kiri. Masing-masing bronki terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu bronki kanan terdiri dari atas 3 lobus, yaitu inferior, middle, dan superior. Kemudian bronki kiri terdiri dari atas 2 lobus, yaitu inferior dan superior. Biasanya bronki kanan terlihat lebih besar daripada bronki kiri dikarenakan pada bronki kiri terdapat jantung. Bronki sendiri tersusun dari kumpulan alveoli yang dibungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Pleura sendiri terdiri dari atas pleura dalam dan pleura luar. Pleura bagian dalam disebut dengan pleura visceralis atau pleura paru-paru, dan pleura luar disebut dengan pleura parietalis atau pleura rongga dada. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang halus yang berdinding tipis, tidak bertulang rawan maupun bersilia. Bronkiolus sendiri memiliki cabang yang banyak dan
berakhir membentuk suatu kantung yang disebut dengan alveolus. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus memiliki dinding yang tipis dan pada alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari udara memasuki alveoli akan terlarut ke dalam selaput yang membungkus permukaan dalam alveoli. Kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dari arah berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli menuju rongga udara untuk mengeluarkan udara dari tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Ikan hiu makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.